Iya, terima kasih Dokter Femi atas kesempatannya, terima kasih juga kepada Peralmuni yang sudah mengundang untuk, kita berdiskusi pada pagi menjelang siang ini. Slide nih. Iya, pagi ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana, eee, pengetahuan kita sebagai dokter anak dalam mengaplikasikan penggunaan antihistamin dan steroid topikal pada penyakit-penyakit alergi, yang terdapat pada anak. Slide ini nggak bisa ini ya, slideshow ya? Ya, next. Ini ya, boleh slideshow. Iya, sekilas kita mengenal tentang penyakit-penyakit alergi pada anak, kita awali dulu dengan definisi apa sih yang dimaksud dengan alergi. Alergi adalah suatu gangguan yang disebabkan oleh reaksi yang tidak abnormal terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya, yang kita sebut sebagai alergen, dan ini dikenal dengan reaksi hipersensitivitas. Alergen itu sendiri adalah suatu zat, umumnya adalah protein, yang mampu untuk menyebabkan terjadinya reaksi alergi pada individu yang memiliki riwayat penyakit atopik atau memiliki bakat atopik. Beberapa tipe dari reaksi alergi adalah reaksi hipersensitivitas yang tipe cepat, umumnya terjadi dalam kurang dari 30 sampai 60 menit setelah paparan, atau yang kedua adalah reaksi hipersensitivitas tipe lambat. Umumnya ini diperantarai oleh sel T dan terjadi beberapa jam sampai beberapa hari kemudian. Next, eee, next, ya. Kita mengenal tentang, istilah allergic march. Allergic march ini merupakan, perjalanan alami dan perkembangan dari, penyakit alergi. Urutannya adalah yang pertama dari dermatitis atopik, kemudian alergi makanan, lalu terjadi, asma karena alergi, kemudian terakhir adalah rinitis alergi. Kejadian ini, mengikuti dari, perkembangan evolusi dari kulit, saluran pencernaan, dan saluran napas. Next. Sebentar dokter, Ya. sepertinya ada sedikit entire screen sebentar. Sudah kelihatan, Dok? Iya kayak gini. Oke. Next slide. Nah, ini adalah, yang kita kenal sebagai allergic march. Pada awal-awal mula kehidupan, umumnya di bawah usia 1 tahun kita mengenal penyakit, dermatitis atopik, lalu diikuti oleh, alergi makanan, kemudian kejadian ini akan berkurang seiring bertambahnya usia, dilanjutkan dengan kejadian alergi yang dimulai dari, asma, ini muncul pada usia, prasekolah, kemudian pada usia sekolah akan muncul penyakit rinitis alergi. Beberapa penyakit alergi ini dia dapat, sembuh di masa anak-anak, tetapi ada juga beberapa penyakit alergi yang dapat bertahan sampai, dewasa. Next. Ini adalah urutan kejadian dari, allergic march tadi. Yang pertama adalah tadi, atopic dermatitis. Sebenarnya diawali oleh adanya disfungsi dari, barrier kulit, di mana akibat adanya disfungsi dari barrier kulit mengakibatkan, pintu masuk bagi, alergen untuk masuk ke dalam, tubuh. Karena alergen masuk ke dalam tubuh mengakibatkan terjadinya, aktivasi dari, respon imun. Aktivasi dari respon imun ini mengakibatkan terjadinya sensitisasi terhadap alergen melalui kulit dan atau pencernaan sehingga terjadi reaksi inflamasi yang lanjut, kemudian sel-sel imun yang dilepaskan akan tersebar ke saluran
pencernaan, ke paru, dan ke hidung. Nah, paparan yang berulang terhadap alergen yang sama ini dapat memperparah kondisi dan memicu perkembangan lanjut dari penyakit alergi. Jadi, sebenarnya penyakit alergi ini, perjalanan penyakit alergi merupakan proses yang bertahap yang dimulai dari disfungsi barier kulit dan melibatkan berbagai tahap sensitisasi dan respon imun terhadap alergen. Next. Ini adalah beberapa kondisi atau beberapa penyakit alergi yang umum dijumpai pada anak-anak. Yang pertama adalah rinitis alergi. Rinitis alergi ini prevalensinya secara global pada anak sekitar lebih dari 40%. Kemudian dokter-dokter anak yang mendiagnosa penyakit ini pada tahun 2016 sampai 2022 dijumpai terdapat sekitar 19,87% anak dengan rinitis alergi mengalami gangguan kualitas tidur, gangguan kognitif, dan prestasi sekolah yang menurun. Next. Ini adalah prevalensi rinitis alergi pada anak di kawasan Asia Pasifik. Rata-rata kejadian rinitis alergi pada anak itu terbanyak pada usia di 13 sampai 14 tahun. Next. Definisi tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dokter Niken tentang rinitis alergi, yaitu suatu penyakit inflamasi di daerah mukosa hidung dan umumnya terjadi karena mekanisme imunologi yang diperantarai oleh antibodi imunoglobulin E. Gejala klinik ini sudah dijelaskan tadi oleh Dokter Niken dan umumnya berhubungan dengan gejala-gejala yang terdapat pada mata. Next. Patofisiologi dan gejala klinik juga tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Niken, di mana gejala klinik dari rinitis alergi ini terdiri dari fase cepat dan fase lambat. Fase cepat itu terjadi setelah pajanan, beberapa menit setelah pajanan dengan alergen, sehingga dilepaskan mediator-mediator inflamasi dengan gejala adanya rasa gatal, rinure, dan adanya sneezing. Kemudian ada fase lambat juga yang terjadi beberapa jam setelah pajanan dengan alergen. Next. Tadi juga sudah dijelaskan tentang klasifikasi dari rinitis alergi, di mana dibagi menjadi dua berdasarkan durasinya, yaitu intermittent dan persisten, kemudian berdasarkan derajat keparahannya, yang dibagi berdasarkan derajat ringan maupun derajat sedang berat. Next. Ini adalah terapi farmakologi yang digunakan untuk tata laksana rinitis alergi. Tadi juga sudah dijelaskan tentang pemberian oral antihistamin, pemberian nasal steroid, kemudian obat-obatan yang lain sudah dijelaskan dalam presentasi Dokter Niken. Next. Kondisi atau penyakit alergi yang umum pada anak yang selanjutnya adalah kejadian dermatitis atopik yang umumnya terjadi secara global 20%, yang mengakibatkan gangguan psikologis maupun mental pada anak. Karena apa? Karena gejalanya ini bersifat kambuh-kambuhan, kemudian adanya gatal, ada gangguan tidur. Kenapa? Karena pada malam hari kadang-kadang lebih gatal sehingga anak mengalami gangguan tidur, sulit untuk tidur karena episode gatal garuk. Next. Guideline untuk mendiagnosis dermatitis atopik berdasarkan American Academy of Dermatology pada tahun 2014 didapatkan bahwa untuk menegakkan diagnosis dermatitis atopik yang paling penting adalah gejala-gejala yang umum didapatkan, adanya rasa gatal, kemudian adanya eksema di mana tempatnya itu tempat yang khas dengan berdasarkan usia. Jadi misalnya pada bayi kita umumnya jumpai dermatitis atopik atau eksema itu di daerah wajah maupun leher, memasuki usia anak mulai timbul di daerah-daerah lipatan seperti lipatan tangan, lipatan siku maupun lipatan lutut. Dan eksim pada anak umumnya bersifat kronik atau kambuh-kambuhan. Gejala yang lain yang perlu dipantau adalah usia waktu timbul, umumnya pada usia masih dini, jadi dalam beberapa bulan setelah lahir.
Kemudian ada riwayat atopik. Riwayat atopik itu baik pada dirinya sendiri, pada anak tersebut, ataupun dalam keluarga, misalnya pada ayah atau ibunya atau saudara kandung. Lalu gambaran klinik yang lain adanya serosis. Beberapa gambaran yang berhubungan dengan penyakit dermatitis atopik yaitu seperti adanya lichenifikasi, kemudian adanya pityriasis dan lain-lain. Next. Ini adalah manajemen dari atau tata laksana dari dermatitis atopik. Tujuan utama adalah untuk memperbaiki barrier kulit dan mengurangi inflamasi pada kulit. Umumnya yang digunakan adalah pemberian untuk menjaga kelembaban kulit, maka diberikan emollient ditambahi dengan topical corticosteroid kalau kita tahu memang ada peradangan pada kulit tersebut. Yang paling penting adalah pertama edukasi. Edukasi kepada pasien maupun kepada yang mengasuh atau yang menjaga pasien bahwa penyakit ini bersifat kronik. Jadi karena dia kronik jadi bisa kambuh-kambuhan, kemudian harus patuh terhadap pengobatan. Lalu kalau menggunakan pengobatan yang topikal, maka itu sebaiknya digunakan secara tepat. Jadi tidak asal. Dalam artian mungkin durasinya yang asal atau jumlahnya juga yang tidak sesuai. Kemudian perawatan kulit penting untuk menjaga kelembaban kulit, yaitu dengan mandi yang teratur, kemudian memberikan emollient baik dalam sabun untuk mandi maupun untuk lotionnya setelah mandi. Lalu diberikan topical corticosteroid. Topical corticosteroid tujuannya untuk mengurangi inflamasi dan bisa juga diberikan topical calcineurin inhibitor, lalu biologic terapi kalau memang tidak berespon dengan obat-obatan yang sudah diberikan sebelumnya. Ada terapi-terapi tambahan yang lainnya, yaitu bisa digunakan antibiotik baik yang oral maupun yang topikal, dan kadang-kadang diperlukan juga cairan antiseptik. Cairan antiseptik tidak diberikan rutin setiap hari, tetapi umumnya diberikan sekali seminggu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengeradikasi kuman, karena kita tahu pada kulit yang kering itu juga bisa memudahkan alergen ataupun kuman masuk lewat barrier kulit yang rusak tersebut. Atau diberikan antivirus, kalau kita tahu ada virus juga yang ikut masuk ke dalam kulit yang rusak tersebut. Kalau pada anak yang mengalami gangguan tidur akibat episode gatal garuk, maka dapat diberikan antihistamin, tapi penggunaannya jangka pendek. Next. Sesuai pedoman dari tata laksana dermatitis atopik di Indonesia, yang sudah merangkum dari sekian banyak manajemen untuk tata laksana dermatitis atopik yang ada di dunia, maka ada panduan dari diagnosis dan tata laksana dermatitis atopik di Indonesia oleh kumpulan dokter-dokter, baik dokter anak, dokter kulit maupun dokter penyakit dalam untuk tata laksana tersebut, yaitu yang pertama adanya edukasi kepada pasien dan pengasuh tentang sifat penyakit ini yang bersifat kronik dan kepatuhan pengobatan, kemudian penghindaran pencetusnya karena kita tahu tata laksana utama dari penyakit alergi adalah penghindaran pencetusnya. Jadi kita modifikasi gaya hidup. Kalau misalnya dermatitis atopiknya disebabkan oleh paparan tungau debu rumah, maka sebaiknya penghindaran dengan tungau debu rumah. Lalu menjaga fungsi barrier kulit secara optimal, yaitu dengan pemberian emollient ataupun pelembab. Kemudian yang keempat adalah menghindari atau mengeliminasi penyakit kulit karena inflamasi, yaitu dengan diberikan topical steroid. Untuk mengontrol episode gatal garuk, maka boleh diberikan antihistamin. Next. Ini adalah kondisi alergi yang selanjutnya yang umumnya terjadi pada anak, yaitu urtikaria. Umumnya paling tinggi pada anak usia 1 sampai 4 tahun, tapi pada anak paling sering urtikaria akut. Nah, urtikaria akut pada anak umumnya disebabkan oleh infeksi. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Steven bahwa kalau urtikaria akut dan kronik ada jangka waktunya. Kalau sudah lebih dari 6 minggu berarti kita tidak memikirkan lagi ini karena infeksi, bisa saja penyebab yang lain. Next.
Ini adalah definisi, tadi juga sudah dijelaskan. Jadi kalau ada rasa gatal, kemerahan, kemudian bengkak di daerah kulit, dengan ukuran yang, bervariasi, suka muncul tiba-tiba dan, ini merupakan, umumnya reaksi alergi, kita bisa menyebutnya sebagai urtikaria. Klasifikasinya berdasarkan, dua klasifikasi, yaitu berdasarkan durasi dibagi menjadi akut dan kronik. Kalau akut kurang dari 6 minggu, kalau kronik lebih dari 6 minggu. Kemudian berdasarkan triggernya, apakah dia diinduksi atau memang, terjadinya spontan. Next. Penyakit alergi yang umum terjadi pada anak selanjutnya adalah asma, di mana berdasarkan Global Asthma Study didapatkan sekitar 11% anak usia 6 sampai 7 tahun itu mempunyai penyakit asma, kemudian pada 13 sampai 14% itu 14 tahun asma itu ada 9,1% dan dihubungkan dengan adanya anak yang pencapaian akademiknya di sekolah, menurun atau yang sering tidak masuk sekolah karena, terjadi serangan asma. Next. Selanjutnya kita belajar tentang, antihistamin. Kita memahami tentang antihistamin ternyata, sejarah antihistamin itu dimulai pada tahun 1971 di mana eee adanya, antihistamin, yang generasi satu dan ternyata mempunyai efek yang, cukup, banyak side effect-nya, sehingga dibuatlah antihistamin generasi 2. Antihistamin generasi satu itu contohnya seperti CTM yang sering kita kenal, kemudian ada trefenadin, kemudian yang generasi 2 itu sering kita kenal ada cetirizine ataupun loratadin dan fexofenadin. Saat ini kita mengenal ada, antihistamin generasi 2 yang terbaru, yaitu contohnya desloratadin, levocetirizine, rupatadin, dan bilastin. Next. Ini adalah efek-efek samping yang sering dijumpai pada antihistamin generasi satu, ternyata mempunyai, efek yang, lumayan banyak sehingga, yang, cukup merugikan sehingga dibuatlah antihistamin generasi 2 dan saat ini sudah dibuat lagi antihistamin generasi 2 yang, terbaru untuk mengurangi efek samping yang ditimbulkan akibat antihistamin, AH1 yang generasi satu. Next. Nah, bagaimana, antihistamin itu, menghambat pelepasan, histamin, maka, antihistamin itu dia menghambat aktivasi histamin melalui reseptor histamin, kemudian dia juga menstabilkan atau menghambat degranulasi, sel MAS. Next. Ini adalah perbandingan antara antihistamin generasi AH1 yang generasi 1 dengan AH1 yang generasi 2, di mana kalau yang generasi 1 ini dia memang kerjanya cepat, tetapi dia selektivitasnya dengan reseptor H1 itu, tidak begitu baik. Kalau antihistamin AH1 yang generasi 2 itu kerjanya lebih panjang, lebih lama. Kalau yang generasi satu ini mengakibatkan begitu banyak efek samping, terutama efek samping pada, susunan saraf pusat, maka pada antihistamin yang, generasi 2 AH1 yang generasi 2 itu, dia, minimal atau bahkan, tidak ada efek samping terhadap, susunan saraf pusat. Dan, efek antimuskarinik, antiserotonin, maupun anti alfa adrenergik juga tidak dijumpai pada antihistamin AH1 yang generasi 2. Next. Saat ini kita mengenal ada namanya desloratadin. Desloratadin itu merupakan metabolit aktif dari loratadin. Ini merupakan antihistamin generasi 2 yang selektif dan, dia sulit untuk menembus, barrier, blood barrier, blood-brain barrier sehingga tidak mengakibatkan, efek, sedatif. Nah, ini yang sering kita, sukai penggunaan pada anak karena kalau mengakibatkan efek sedatif maka anak akan mengantuk sehingga, eee, akan tidak mau pergi ke sekolah atau bila bersekolah pun anak akan mengantuk di sekolah sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian desloratadin ini ternyata mempunyai afinitas yang lebih tinggi terhadap reseptor H1 dibandingkan antihistamin AH1 generasi 2 yang lain.
Next. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang pemakaian topikal steroid. Ini adalah tata laksana tadi lanjutan tata laksana dermatitis atopik untuk pemberian terapi topikal. Yang pertama adalah pemberian emollient dan perawatan dasar dari dermatitis atopik, yaitu berikan emollient, moisturizer, karena kita tahu bahwa kulit eksim itu kulitnya kering. Kalau kulit kering ini akan mudah masuk alergen atau akan mudah masuk kuman, sehingga diperlukan emollient. Emollient diberikan rutin, tidak memandang harus cuma 2 kali atau 3 kali, tetapi saat kulit terasa kering maka perlu diberikan emollient. Mandi dan pemberian dibersihkan kulitnya, umumnya 2 kali sehari dan sebaiknya tidak menggunakan air yang panas, tapi air suam-suam dan menggunakan sabun yang mengandung pelembab. Bagaimana kita mengetahui bahwa sabun itu mengandung pelembab atau tidak? Yaitu kalau sabun yang mengandung pelembab dia tidak begitu berbusa. Kemudian ada juga kita bisa melakukan yang namanya wet wrapping treatment. Jadi pada keadaan dermatitis atopik yang berat, kita boleh wrap kulitnya untuk menjaga kelembaban kulit. Nah, ini bisa dilakukan dengan atau tanpa pemberian topikal kortikosteroid. Nah, ini topikal kortikosteroid dia juga dapat direkomendasikan untuk mengatasi peradangan pada kulit dan juga dapat untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Next. Ini adalah pemberian topikal steroid berdasarkan potensinya. Dari yang potensi sangat tinggi, kemudian next. Iya, sampai yang potensinya ringan. Jadi kita perlu melihat kapan kita memakai yang potensi ringan, kapan kita memakai potensi sedang maupun yang potensi tinggi, tergantung areanya dan tergantung derajat keparahan dari eksim tersebut. Next. Ini adalah pemakaian steroid topikal yang dapat digunakan pada steroid pada daerah yang sensitif seperti daerah wajah. Pakailah steroid yang mempunyai potensi ringan, tidak steroid yang potensinya sedang maupun yang tinggi. Kemudian untuk pemakaiannya terbatas, jadi tidak melebihi lebih dari 25% luas permukaan tubuh, lalu penggunaannya tidak lebih dari 2 minggu berturut-turut. Kalau memang anak sangat bergantung dengan steroid, maka dapat diberikan steroid yang bersifat seminggu sekali, jadi weekend treatment, jadi hanya sekali seminggu, tidak setiap hari berturut-turut. Kemudian pemakaiannya sebaiknya tidak lebih dari 50 gram per minggu. Next. Ini adalah petunjuk penggunaan topikal kortikosteroid, yaitu kita menggunakan satuan fingertip unit. Jadi fingertip unit itu berdasarkan jari orang dewasa. Kalau misalnya usia 3-6 bulan, kalau daerahnya cuma daerah wajah dan leher, kita memakai 1 fingertip unit. Jadi ini adalah pedoman seberapa banyak kita memakai steroid topikal berdasarkan usia dan berdasarkan lokasi terjadinya lesi atau terjadinya ekzim tersebut. Next. Yang kita kenal saat ini adalah yang sering digunakan adalah penggunaan steroid topikal jenis mometasone furoat. Ternyata mometasone furoat ini termasuk kortikosteroid topikal yang poten yang dapat ditoleransi dan berhubungan dengan risiko yang rendah terhadap efek samping yang lokal maupun sistemik dan juga dapat digunakan pada pasien anak. Next. Sebagai ringkasan, pertama, untuk tata laksana pada penyakit alergi pada anak, maka diperlukan diagnosis dini dan manajemen yang awal juga untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih baik. Kemudian untuk penggunaan antihistamin ternyata memegang peranan penting dalam
menangani keluhan-keluhan alergi dan sebaiknya digunakan secara tepat pada pasien anak dan yang penting adalah diperhatikan sebaiknya yang tidak mengakibatkan efek sedatif pada anak. Kemudian pemakaian topikal steroid merupakan terapi yang cukup esensial untuk menangani kondisi kulit yang mengalami inflamasi seperti dermatitis atopik ataupun eczema. Next. Nah, dokter-dokter anak perlu memperhatikan juga faktor-faktor individual dari pasien seperti usia dan beratnya gejala ketika memberikan terapi pada pasien anak. Jadi, tidak semua pasien anak diperlakukan sama dalam pemberian obat-obatan yang diminum maupun pemberian topikal. Jadi lihat berdasarkan usia maupun berdasarkan derajat keparahan penyakit. Karena kita tahu bahwa penyakit alergi itu melibatkan berbagai sistem, maka diperlukan pendekatan secara multidisiplin untuk edukasi kepada pasien dan pencegahan terhadap penyakit tersebut sehingga diharapkan dapat menghasilkan perbaikan quality of life dari anak dengan penyakit alergi. Terima kasih, semoga bermanfaat.